Basure ko, indah ada doh sejarahnya setahu orang Bukit Baih ko, kapan tulisan ko dibuat dan siapa nan membuat. Ndak dapat sejarahnya dah. Cuma tulisan ko lah doyo. Terungkaplah baso di Ngarai Putih ko ada ngalau nan basure. Kali ini kita sedang berada di Nagari Bukit Baih di Kecamatan Sembilan Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Kita saat ini sedang mengadakan kegiatan dengan judul Kajian Nilai Penting Gambar Cadas Guo Basure di Nagari Bukit Baih. Secara kronologi memang sekitar 2 bulan yang lalu ada laporan dari masyarakat bahwasanya atau tinggalan dari masa biasanya prasejarah. Dan kenapa harus menjadi nilai penting? Mencoba untuk pertama mengidentifikasi apakah ini memang benar-benar gambar cadas. Kemudian nilai pentingnya seperti apa? Baik itu cara keilmuan maupun dari nilai penting dari masyarakat. Jadi kita pun akan coba menjaring persepsi dari masyarakat terkait dengan keberadaan Gua Basure ini. Jadi dalam tim ini yang sudah bekerja dari sejak tanggal 24 November sampai dengan sekarang tanggal 1 Desember. Jadi tim ini terdiri dari beberapa tim. Ada tim kita bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat yang berkantor di Padang. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Padang atau UNP untuk membantu untuk pemetaannya. Jadi kita mencoba mapping ke kawasan ini. Jadi kawasan ini memang sebuah kawasan kars, di mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya kawasan kars ini terdapat banyak tinggalan goa.
Pada hari ini kita akan pengambilan data lingkungan mikro. Untuk saya pengambilan yang hari ini saya lakukan itu ada pengambilan UV light, terus ada pengambilan intensitas cahaya, kita pengambilan suhu permukaan batu menggunakan termodif, dan melakukan pengukuran kelembapan menggunakan alat protimeter. Pengambilan hari ini kita pengambilan untuk kelembapan dan suhu. Untuk kelembapan itu kita pengambilan 3x3. 3x3 yang dimaksudkan itu kita pengambilan 1 titik di mulut gua, 1 titik di tengah gua, badan gua, dan 1 titik di ujung gua. Untuk tiap pengambilan titik itu dilakukan pengukuran 3 kali. Itu tergantung ketinggiannya. Jadi nanti kita ambil di titik bawah kelembapannya berapa. Kelembapan itu kan maksudnya kadar air yang dimiliki oleh batu. Yang dia tuh pasti di tiap titiknya itu punya range angka yang berbeda. Biasanya paling bawah itu dia paling basah karena paling dekat sama tanah, dan yang paling atas itu lebih kering. Nanti kita lihat dari datanya protimeter, kita cetak secara manual. Terus nanti kita juga ukur suhu permukaan batu menggunakan termodif. Itu sama dengan pengukuran alat tembak untuk manusia. Itu tinggal ditembakkan pada batu dengan jarak kira-kira 5-10 cm. Dia kan tidak perekaman, jadi nanti kita cetak juga secara manual lalu dimasukkan dalam foam. Oh ya, sebelumnya kemarin itu di hari pertama kita sudah melakukan peletakan alat lodger data. Alat lodger data ini sebetulnya sama, dia melakukan pengukuran suhu dan kelembapan juga, tapi itu sifatnya perekaman data. Jadi biasanya kita melakukan perekaman data selama 1 atau 2 minggu untuk melihat nanti grafik suhu dari hari pertama sampai hari ke-7, dari pagi sampai dengan malam. Kalau yang kita lakukan sekarang kan hanya data sesaat. Kalau lodger data itu bentuknya di BPCB Sumatera Barat kita menggunakan data lodger Hobo 32 U32. Jadi nanti sifatnya dia melakukan perekaman data. Ini karena kita melakukan perekaman datanya di luar lapangan, ini tahan terhadap jatuhan air. Jadi pun diletakkan selama beberapa hari itu insya Allah aman. Sekarang untuk perekaman data secara manual. Ini alat termodif sama dengan alat ukur suhu tembak untuk ke manusia. Tapi bedanya ini kan untuk suhu tinggi. Biasanya digunakan untuk di industri-industri. Caranya sama, kalau sebetulnya bisa dikira-kira, tapi kalau seandainya mau pastinya itu dengan jarak 1 tangan ditembakkan. Lakukan pengukuran 3 kali karena biasanya pun beberapa detik itu dia kan punya suhu yang berbeda. Jadi itu 1 kali tembak, 2 kali, 3 kali. Oke, 3 kali penembakan. Nanti alat ini dia menunjukkan rata-rata data pengambilan selama 3 kali. Jadi dari 3 kali tembak tadi rata-rata suhu permukaan batu 30,6. Itu untuk suhu permukaan. Lalu kemudian kita pengambilan data protimeter. Alat protimeter itu untuk mengukur suhu kelembapan ya. Untuk ukur suhu kelembapan itu sama. Kita coba pengambilan pengambilan data ya. Ini kan kita nanti pengambilan di bawah, di tengah, sama di atas. Ini kita ambil sampel untuk pengambilan di tengah. Ini sensor yang mengukur kelembapannya, RH. Bisa dilihat. Jadi itu kan skalanya itu ada warna biru, kuning, dan merah. Untuk hijau, kuning, dan merah. Untuk hijau itu tandanya kelembapannya kering, kadar airnya. Kalau tengah-tengah itu rata-rata. Kalau merah itu kalau seandainya di atas 25-40 itu biasanya kita mengatakannya lembab. Tapi kalau sudah di atas 50 biasanya kita mengatakannya itu basah. Kalau di sini untuk di tengah itu menunjukkan RH-nya di angka 50. Di sini bekerja sebagai pengambil data dari pemetaan 2, yang mana kami menggunakan 3 alat. Yang pertama distometer, yang kedua klinometer, dan yang ketiga kompas. Distometer ini berguna untuk pengukuran jarak miring dari stasiun ke stasiun. Kemudian kompas ini berguna untuk perubahan arah dari suatu objek nantinya. Kemudian klinometer ini
untuk pengukuran sudut elevasi dari objek yang ditembak nantinya. Nantinya setelah pemetaan ini selesai, kami akan menghasilkan bentukan lorong dari gua ini mulai dari mulut gua sampai ke titik paling akhir dari gua tersebut. Dalam kegiatan ini saya bertugas sebagai pemetaan, dan dalam pemetaan ini saya dibantu 2 orang mahasiswa dari UMP. Dalam pemetaan sebaran gua atau dugaan situs yang ada di sekitar kawasan Karsawah, Bukit Terang, kita menggunakan peralatan seperti drone dan GPS. Sedangkan dalam penggambaran gua, kita menggunakan peralatan meteran dan kompas. Dalam penggambaran ini, kita juga menggunakan teknik fotogrametri, yaitu penggabungan beberapa foto yang nantinya kita olah menggunakan beberapa aplikasi guna untuk mengetahui kondisi existing gambar cadas pada gua tersebut. Fotogrametri ini bisa juga kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai patokan dasar kita untuk meninjau atau memonitoring kondisi dari gambar cadas yang ada pada gua tersebut. Nah, dalam kegiatan ini saya melakukan kegiatan perekaman data terhadap gambar-gambar cadas yang ada di Gua Basure. Nah, perekaman ini merupakan salah satu tahapan dalam melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk gua gambar cadas yang ada di Gua Basure ini. Memang yang dari hasil pengamatan kita, memang gambar-gambar ini ada dalam keadaan masih utuh, artinya masih memperlihatkan bentuk-bentuk atau figur-figur, ada manusia, ada bentuk geometris, namun sebagian diantaranya juga ada yang masih belum terlihat begitu jelas, artinya masih dalam kondisi yang aus dan sebagainya.